Iki mau cerita dulu untuk penerbangan ya. Penerbangan kemarin tuh alhamdulillah baru pertamanya Saki untuk terbang dan ibunya untuk pertama kalinya untuk naik pesawat. Alhamdulillah Iki takut banget anak itu rewel karena kemarin itu pas waktu Iki juga naik pesawat beberapa kali ada anak kecil tuh rewel tuh kayaknya risih banget gitu kan. Akhirnya kita dengar lagi kabar bahagia dari kamu dan Nadia. Seperti apa sih mungkin? Ya alhamdulillah sekarang sudah baik-baik semuanya. Memang kemarin itu memang agak sedikit punya masalah dan memang setiap rumah tangga itu punya masalah masing-masing. Cuman agak sedikit rame dan kisruh gitu karena banyaknya orang yang ikut campur sih. Baik itu media dari ini apa namanya sosial media maupun dari pihak keluarga masing-masing gitu. Tapi siapa yang akhirnya mutusin untuk berbaikan? Sebenarnya komunikasi kalau memang kita punya masalah iya gitu. Kalau untuk berkomunikasi itu alhamdulillah sejauh ini masih baik kemarin kan gitu. Jadi setiap ada apa-apa tuh kita kontaknya langsung aja gitu. Jadi setiap permasalahan itu tidak terlalu panjang dan ribet juga gitu. Jadi kalau untuk perbaikan siapa dulu dan siapa yang mengalah itu dua-duanya sih kalau menurut Iki. Karena kalau tidak untuk kedua-duanya untuk introspeksi ya nggak akan bisa ketemu juga akhirnya. Selain itu juga mungkin karena sudah ada anak begitu ya Ki ya? Ya alhamdulillah karena memang sudah punya anak jadi mempertimbangkan bukan hanya untuk kebaikan sendiri tapi kebaikan untuk bersama baik itu istri maupun anak. Jadi musyawarahnya kita banyakin ngobrol, kita banyakin untuk berkomunikasi. Sudah gitu tidak terlalu banyak sharing ke orang lain. Mungkin itu salah satunya untuk karena diri sendiri dan keluarga kecil Iki yang menjalani dan merasakan, jadi apapun itu kita yang memberikan keputusan gitu, bukan orang lain. Mungkin masukan orang lain banyak benarnya, banyak yang mungkin pro sana pro sini untuk kebaikan kitanya, pasti membela kitanya gitu. Tapi kembali lagi memberikan keputusan itu adalah kita sendiri gitu yang menjalankan. Kemarin ke Medan kabarnya merayakan anniversary, bener atau enggak? Kalau untuk merayakan anniversary sih enggak sih. Kemarin itu karena memang kebetulan adik angkat Iki yang di rumah itu ulang tahun pas sama dengan hari pernikahan Iki, dan alhamdulillah kakak angkat Kak Asri juga bawa kado gitu, bawa apa namanya kue ulang tahun, jadi sekalian ngerayain juga gitu. Kalau untuk pulang ke Medan kemarin karena memang momennya Lebaran Haji dan karena momennya itu biar supaya bawa Saki untuk memperkenalkan dan istri juga untuk memperkenalkan ke keluarga yang besar yang ada di Medan. Netizen banyak yang melihat setelah kalian rujuk, kalian terlihat tambah romantis. Ini memang luapan rindu kalian selama ini atau seperti apa sih? Kalau Iki sendiri jarang sih posting-posting untuk hal itu ya, karena Iki juga sedikit banyaknya kemarin tuh dengar 1 minute booster gitu untuk kajian-kajian untuk tentang pernikahan. Kalau maaf banget bukannya Iki menyinggung yang siapa-siapa, tidak, tapi kalau karena memang isi dari kajian itu sendiri bilang ketika banyak mengumbar kemesraan di sosial media belum tentu di kehidupan nyatanya seperti itu. Jadi kita takut kan gitu. Jadi ya udahlah, kemesraan itu hanya dinikmati untuk berdua doang gitu. Jadi kemarin itu kan bisa dibilang ujian pertama kamu dalam hidup rumah tangga. Mungkin hikmah apa yang bisa kamu petik? Kalau dibilang masalah hikmah mah banyak hikmahnya. Pasti setiap ujian yang Allah kasih pasti di dalamnya banyak mengandung kebaikan. Kalau memang ketika kita menganggap suatu ujian itu adalah suatu untuk mengangkat derajat kita gitu. Tapi kalau memang sudah menganggap negatif, pasti insya Allah tidak akan pernah dapat yang namanya hikmah itu. Jadi kalau untuk hikmah yang kita Iki dapat dari pelajaran hidup rumah tangga Iki sendiri, alhamdulillah banyak sabarnya. Udah gitu suatu permasalahan itu tidak terburu-buru untuk mengambil sikap, tindakan, karena seseorang itu kalau memang lagi bahagia pasti mudah untuk berjanji. Kalau udah gitu kalau memang lagi marah mudah untuk mengungkapkan kata-kata yang tidak baik. Itu yang banyak belajar dari situ dan banyak sabar juga alhamdulillah dari permasalahan Iki gitu. Dan mungkin permasalahan Iki bukan hanya untuk belajar dari rumah tangga Iki sendiri,
Tapi untuk teman-teman kerabat iki, bahkan teman-teman sosial media iki, mungkin kalau memang bisa mengambil hikmah dari pelajaran suatu kehidupan iki, bisa diambil baiknya gitu, yang nggak baiknya buang jauh-jauh gitu. Nah ini maaf nih sebelumnya, netizen banyak yang bilang kalau permasalahan kamu itu kemarin settingan, tanggapan kamu seperti apa? Kalau dibilang settingan sih nggak ngapain juga untuk setting-settingan gitu, karena kita juga nggak enak juga untuk memberikan informasi yang nggak baik, itu satu. Dan nggak pernah yang namanya Iki pernah settingan dari dulu juga, sama Ido nggak pernah yang namanya setting-settingan. Dan Mama Is juga pasti melarang banget untuk yang namanya settingan-settingan, yang mengalir kehidupan aja. Nah, kehidupan nyata aja sedikit berat untuk menjalaninya kalau ketika di dunia entertain. Oh ternyata efeknya begini ya gitu. Oh ternyata udah memang harus menerima frekuensinya seperti ini nih gitu. Jadi nggak ada setting-settingan sih kalau menurut Iki gitu, karena Iki sendiri aja banyak belajar untuk di kehidupan Iki dan banyak kaget-kagetnya kalau untuk hidup gitu sih. Kalau Iki sendiri kemarin tuh banyak sharing dengan Ustadz, dia bilang kita yang menjalankan, kita yang ngerasain, keputusan itu ada di tangan kita, rasain dulu yang mana baiknya, banyak baiknya mana, banyak buruknya yang mana, tarik benang baiknya, tarik benang buruknya, pilih dan pilah yang mana yang baik, mana yang buruk. Ketika banyak baiknya berarti di situ banyak kebaikannya gitu. Kalau memang tidak baik, banyak mudorotnya, berarti nggak usah dijalanin gitu. Jadi kalau menurutku kalau untuk settingan nggak banget lah gitu. Kalau untuk settingan mah capek. Ngapain lari-lari sama infotainment sama media, ngapain lari-lari kalau memang settingan mah. Settingan mah ngundang ya? Iya, mengundang gitu namanya. Tapi banyak orang yang bilang orang aja di setting kenapa nggak mau diwawancara? Nggak mau, karena memang itu suatu tidak memberikan pembelajaran yang baik juga untuk yang lain gitu. Kalau memang banyak pelajarannya mungkin nggak apa-apa gitu, cuman menggambarkan bahwasanya tidak baik, jadi banyak nggak baiknya nggak mau lah. Perkembangan anak sekarang sudah bisa apa sih dan sudah berapa bulan gitu? Kalau anak sendiri alhamdulillah 3 bulan lebih ya gitu. Walaupun kemarin pas pulang nggak ada ketemu sama kakeknya, tapi alhamdulillah kekhawatiran Iki untuk di pesawat itu satu. Kemarin Iki mau cerita dulu untuk penerbangan ya. Penerbangan kemarin tuh alhamdulillah baru pertama Saki untuk terbang dan ibunya untuk pertama kalinya untuk naik pesawat. Alhamdulillah Iki takut banget anak itu rewel, karena kemarin itu pas waktu Iki juga naik pesawat beberapa kali ada anak kecil tuh rewel tuh kayaknya risih banget gitu kan, karena nangis segala macam. Dan sekarang Iki yang bawa anak dan takut anak itu membuat orang risih gitu. Jadi ya Allah, mudah-mudahan nggak apa-apa nih anak, nggak nangis, nggak rewel. Alhamdulillah nggak rewel. Pas 20 menit mau mendarat itu baru rewel sedikit karena memang pengang telinga gitu. Dan alhamdulillah sih sampai sana keluarga banyak menyambut dengan baik. Udah gitu semenjak di sana seminggu aktifnya luar biasa juga, karena banyak keponakan-keponakan yang lain. Dan kemarin juga banyak dimarahin juga sama mama karena megang anak tuh mungkin ngelihatnya kayak takut gamang gitu, karena mungkin mama ngerasa kita tuh masih pada bocah gitu, jadi pada takut untuk ngelihat anak tuh kok digitu megangnya gitu. Jadi sekarang alhamdulillah anak juga udah sehat banget. Kemarin agak sedikit mungkin sakit karena megangnya salah atau gimana, udah diurut juga. Jadi sekarang tuh alhamdulillah perkembangannya juga udah mau tengkurap sih. Nah, tengkurap udah mau tengkurap tapi belum bisa tengkurap sendiri, udah agak sedikit miring-miring gitu karena udah 3 bulan lebih ya. Mungkin 4 bulanan nanti insyaallah udah langsung tengkurap gitu. Kalau dari keluarga inti kamu di Medan nih, dari mama, cucu ke berapa sih Syakif? Cucu ke-17 ya? 17, cucu ke-17. Jadi itu sangat menyayangkan banget. Yang namanya nyesel juga sih gitu. Ketika bapak nggak ada tuh berasanya bapak tuh pengen ngelihat cucu dari kita anak kembar gitu. Cuman nggak bisa untuk nunjukin ya gimana lah gitu, karena memang udah janjinya Allah sama Allah kan bapak. Jadi udah diambil duluan. Jadi Iki nggak mau ngambil keputusan lagi yang salah. Jadi Iki pengennya bawa Saki semua, istri semua. Kemarin sempat mama ngelarang, tapi kan mama belum pernah ngelihat Saki dan keluarga juga support untuk bawa. Ya udah akhirnya bawa. Iki nggak mau jadi penyesalan lagi. Makanya kenalin semuanya, sudah kenal, sudah baik semuanya sudah. Alhamdulillah lega sih. Tanggapan mama setelah melihat Saki seperti apa? Kemarin mama tuh sempat ngelarang karena memang keadaan covid juga susah juga, ribet, harus PCR segala macam, udah gitu harus vaksin. Alhamdulillah kemarin di vaksin, Nadianya dapat vaksin gitu, jadi bisa berangkat.
kemarin sempat dilarang, jadi buat surprise mama sih. Alhamdulillah tiba-tiba ada Syaki ikut, mama seneng juga gitu. Walaupun tadinya awalnya diomelin. Jadi akhirnya seneng juga. Mau gimana lagi, udah nyampe anaknya bocahnya katanya gitu. Alhamdulillah keluarga semua menyambut dengan baik. Udah gitu kan Iki juga udah ngasih arahan sedikit-sedikit sama Nadia bahwasanya keluarga itu agak sedikit keras karena memang logatnya sejauh ini kan Medan itu dikenal dengan logat yang keras, padahal tidak marah, tapi memang lantunan intonasinya yang sangat keras gitu. Jadi jangan kaget ketika mereka itu ngomong aja keras banget gitu. Jangan tersinggung, mudah tersinggung. Ternyata alhamdulillah didengar, akhirnya baik-baik aja ternyata gitu. Dan bahkan akrab banget dengan kakak-kakak semuanya. Dan Iki nggak sempat ngajak jalan-jalan kemana-mana. Iki di rumah aja, kakak yang ngajak jalan-jalan sana sini gitu. Jadi bisa dikatakan terbayar gitu ya Kia, segala kerisauan atau gundah gulana yang selama lalu ini dengan keluarga di Medan akhirnya terbayarkan semua ya dengan tanggapan keluarga. Iya, mungkin karena memang doa orang tua kali ya, doa orang tua, orang-orang yang sayang di sekitar Iki, baik itu mami, papi, baik itu mama Iis, apalagi terus Umi yang ada di Bandung sama Abu tuh doakan yang terbaik untuk kita berdua dan bahkan untuk Syaki juga gitu. Pandanglah Syaki ketika ada suatu permasalahan gitu. Karena memang anak itu mungkin menjadi suatu hidayah banget untuk kita berdua ketika punya masalah gitu. Jadi lihat perjuangannya dulu gitu. Jadi alhamdulillah pas ketika dibawa ke sana tuh semua keluarga menerima dengan baik, itu lega juga sih gitu. Karena Iki nggak mau menunjukkan kesannya, ini mama bagi, nggak mau gitu. Yang penting Iki udah puas nunjukin ke mereka, terima baik buruknya ini adalah pilihan kita berdua, udah komitmen kita berdua. Jadi alhamdulillah mereka terima dan respon mereka juga baik dan pastinya mendoakan yang terbaik untuk Iki sama Nadia. Kabarnya Nadia sekarang tinggal sama kamu di sini dan juga Syaki ya? Ya alhamdulillah sekarang udah tinggal bareng dan bisa ngurus anak bareng-bareng lagi. Dan insya Allah mudah-mudahan doakanlah yang terbaik, mudah-mudahan panjang jodohnya sampai akhir hayat nanti insya Allah. Kemudian